Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Norris kemana? Nah itu tanda tanya ya. Pembalap favorit Naval Herma ternyata hilang di Baku kemarin ya. Kita akan bahas Baku teman-teman, yang mana akan sangat menarik karena balapannya boring tapi ada plot twist di akhir ya. Kita akan bahas pelan-pelan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu F1 Speed 100.000 subscriber, udah 90.000 nih, dikit lagi teman-teman ya. Jadi bantu kami ke 100.000 subscriber. Dan juga mampir ke channel kami masing-masing kalau kalian mau lihat kita semua konten nih, ada di deskripsi guys. Thank you so much. Oke, Baku. Mungkin seperti biasa kita awali dengan skor dari Ilham bagi kanan ke gua ya. Silakan. Alright. Mungkin gue akan agak beda ya dari kalian. Karena kemarin kalian kayaknya pada ngasih 8 setengah. Gue akan kasih 9,5. Dan setengahnya itu gue kurangin karena crashnya. Menurut gue crashnya membuat balapannya jadi tidak sempurna. Gue yakin kalian juga setuju. Sebenarnya kemarin itu endingnya bakal keren banget. Mungkin bakal kayak Bottas sama siapa dulu? Sama Stroll ya? Kejar-kejaran Stroll ya. Feeling gue bakal ya. begitu kan di akhir. Cuman aduh Perez. Mas Perez. Jadi gue akan kurangin setengahnya dari rating gue kemarin. Karena pure di depan itu kita punya banyak drama. Leadernya 3, deket banget coy. 3 itu sampai 46. Kemudian juga di belakang ada Norris charging, ada Verstappen struggle, ada Colapinto yang akhirnya masuk poin, ada Hülkenberg drama. Ya lah, menurut gue 9,5. Dan mungkin gue akan oper ke Dims. Karena kemarin kayaknya skornya bakal beda-beda dikit nih. Enggak sih kalau soal nilai ya. Kalau soal nilai kayak sama sih. Gue tetap 9,5. Okay. Tapi sama 10-nya nggak sempurna karena calling versi yang telat sama sama orang-orang pada ribut siapa yang salah antara Sainz sama Perez. Jadi udah 9,5 aja lah. Okay. anti klimaks aja gitu endingnya kan. Cuma 9,5 terus juga anti klimaks juga. Tadi well said lah dari Ilham, semuanya hampir udah disebutin. Terus 3 yang mungkin gue mention, Piastri tenang, kalem, sumpah itu Kimi versi 2 ini yang kita butuhin setelah Kimi pensiun. 9,5. Nopal. Selalu jelas kan? 9. Jelas. Aman. Ya jelas aman. 9,5. Oh kemarin kayaknya waktu stream ngomongnya 9 deh. Saya emang anti klimaks ya. Walaupun sebenarnya bisa lebih tinggi, tapi masalahnya anti klimaksnya itu gara-gara emang endingnya gitu kan. Tapi kenapa aku kasih 9? Minimal banget 9 karena sebelum itu ya apa ya, walaupun balapan one stopper sama malah ada beberapa pembalap yang nggak pit stop sampai crash atau VSC terakhir, itu tetap bikin gigi jari, terutama apalagi yang di depan gitu kan. Karena kalau kalian perhatiin guys ya, nilai tinggi itu biasanya kalau di depan kejar-kejaran, dan kemarin kejar-kejaran intip-intipan, dan ya itu kalau menurutku adalah kayak baseline mau dapat nilai bagus, nilai balapannya bagus adalah yang depan battle. Dan kemarin di kayak 10 lap terakhir gitu kan, Sainz sama Checo udah mulai ngintip-ngintip lah bisa dibilang. So yeah, that's my reasoning, nilai 9. Ya gue kemarin bilang 8 atau 8,5. Jadi 8,5 deh buat gue, karena itu tadi ya bener oke balapannya. Mungkin karena terbantu sama tracknya juga, karena tracknya kan lurusannya banyak, terus panjang banget gitu kan. Jadi ya sayangnya kemarin pada rapi. Ya di luar crashnya Sainz sama Perez ya, tapi maksudnya bener-bener nggak ada yang nyangkut di castle, nggak ada yang, kalau compare sama tahun-tahun sebelumnya ya, nggak ada yang bablas di tikungan 3 atau 2. Vettel aja pun bablas kan tikungan 3 tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus Nick De Vries tahun lalu juga yenggol di tembok gitu kan. Jadi tahun ini bener-bener pembalap-pembalapnya udah bagus, udah rapi semua. Kita kayaknya ini di beberapa balapan sampai detik ini kita jarang banget disuguhkan yang sama yang namanya safety car gitu. Jarang banget. Karena pembalapnya emang bener-bener udah bagus, udah saling percaya, salip-salipannya bisa aman, bisa ya, kecuali kemarin Sainz sama Perez ya, itu nanti kita akan bahas lah. Ya tapi overall seperti yang gue bilang udah cukup bagus. Dan ya 8,5 buat gue, karena mungkin masih ada sisi boringnya dikit
dikit banget, sisi boringnya dikit karena awal-awal ya itu tadi karena pada rapi semuanya, pada rapi, nggak ada gerusak-gerusuk. Terbantu Oscar sama Leclerc yang beberapa lap banyak ya mereka kejar-kejaran gitu. Iya. Kalau misalnya nggak ada mereka, kayaknya balapannya kurang gitu karena 1-2 doang. Tapi ya itu 8,5, oke lah. Ya rata-rata berarti 9 lah ya, 9 lah ya, rata-rata 9 lah ya, rata-rata 9. Oke, jadi itu tadi untuk scoring. Mungkin kalian bisa tulis juga skor kalian berapa teman-teman di kolom komentar. Dan mungkin kita akan bahas pelan-pelan mungkin dari depan dulu ya seperti biasa. Depan Piastri Leclerc ya. Nah, mungkin kita langsung bahas aja tentang ini ya, rumor atau bukan rumor sih, yang ini ya, mini DRS ya, mini DRS ya, yang mana itu mobilnya Piastri. Ini nggak tahu, ini apakah barusan ada di Baku, baru ketahuan di Baku, apakah baru ketahuan di Baku gitu, udah ada dari dulu atau baru ada di Baku, ini yang kita nggak tahu nih, karena ya anggap aja mungkin baru dipakai di Baku deh gitu. Dan kemarin dianalisa nambahnya sih cuma dikit sih, cuma nggak tahu ini efek banget nggak, nambahnya tuh 1 km per jam doang, kata 1-2 km per jam, jadi tipis banget, nggak yang terlalu signifikan banget sebetulnya. Tapi gimana, apakah itu ngefek banget gitu atau menurut kalian gimana? Mungkin dari Ilham deh, yang dari segi apa teknis tuh. Teknis sih. Iya. Sebenarnya gini, perkara ngefek apa enggak itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh di dalam technical regulation ya. Kalau misalnya dia memang di technical regulation dibilang lu nggak boleh bukain flapnya nggak boleh kebuka, sekecil apapun advantage-nya nggak boleh. Betul. Karena mungkin advantage-nya bukan di top speed-nya, mungkin ya. Mungkin advantage-nya bukan di top speed-nya, mungkin advantage-nya di tempat lain. Mungkin ini akan membuat lu, gue kemarin bilang juga di beberapa stream gue sambil main, mungkin adalah flap kecil ini membuat lu bisa setting mobil lu secara lain. Dalam artian gini, lu memang tidak mendapatkan gain lebih, tapi lu tidak loss, lu bisa bikin setupnya lebih punya downforce di tempat lain, which is di middle sector, tanpa lu kehilangan banyak waktu di lurusan. Nah, itu dari satu hal, dan itu mungkin bisa dikulik secara data mungkin nanti lebih ke depannya. Tapi memang kalau secara aturan, selama itu memang partsnya nggak boleh dibilang gerak, ya nggak boleh gitu. Nah, ini sekarang permasalahannya tinggal ini masuk di abu-abu yang diperbolehkan, akan didiemin setahun baru tahun depan di ban, atau yang langsung nggak boleh gitu. Kayaknya dulu ada flexi wing, front wing juga yang nggak bisa kan ya. Ada Red Bull tahun 2021 ya, 2016. Atau lu akan disuruh sama FIA diem-diem kayak Ferrari waktu itu. Jadi kita akan lihat menarik ini. Perihal mini DRSS soalnya. Kayaknya secara regulasi kayaknya nggak ada deh ya. Setahu gue nggak ada deh. Secara regulasi kayaknya McLaren udah lulus semua karena kan udah dites juga ya sama FIA kan, kayak seberapa. Cuma mungkin berat ketika dites sama FIA itu beda sama apa yang ada di lapangan gitu mungkin. Dan gue nggak tahu, makanya tadi gue masih belum klarifikasi apakah ini mini DRS ini baru ada di Baku atau baru bisa ke open di Baku karena mungkin karakteristik tracknya gitu. Nah ini yang menarik nih. Gitu. Ya, ini yang perlu kita kulik lagi sih, karena kemarin juga ini juga baru ramenya di orang-orang baru ngeceknya di Baku karena flapnya itu kelihatan banget di bayangannya ya waktu lagi video belakang. Videonya kelihatan banget. Iya kan, jadi baru pada ngeh juga lah. Ini mungkin masuk kayak yang kemarin loh, yang ada lobang di rem itu yang terus yang ditutup sama plaster. Brake duct kayak. Ya, brake duct yang ditutup lobang di brake yang ditutup sama lakban gitu. Ini udah kecil-kecil banget lah, dan ini gue rasa juga lebih ke attempt dari tim-tim lawan untuk ngasih pressure ke McLaren lah. Kalau misalnya lu punya performance yang tiba-tiba bagus, itu kita nggak akan tinggal diam untuk ngasih pressure lu on track dan juga off track, menurut gue gitu. Iya sih. Kata kuncinya itu tiba-tiba itu loh. Iya. Karena McLaren tahun lalu nggak segininya kan. Tiba-tiba tahun ini bisa ninggalin Lando di Zandvoort, bisa ninggalin berapa detik, 20 detik gitu kan. Jadi kayak cuma anehnya McLaren tuh masih belum sekonsisten ketika Red Bull. Red Bull kan
kalau max di depan 20 detik setiap lap, hampir setiap lap segitu gitu. Maksud setiap race. Hampir setiap race segitu. Tapi kalau McLaren sih tiba-tiba ada Piastri atau mungkin kayak kemarin di Monza masih Ferrari gitu kan, nggak bisa yang sampai kalau misalnya performanya sama kayak Zandvoort, harusnya kan McLaren bisa ninggalin juga dong gitu. Tapi kemarin enggak. Ya, mungkin kalau itu ya overall-nya itu emang McLaren tuh lebih kencang, tapi most track mereka imbang, tapi McLaren tetap paling atas. Tapi di some track yang McLaren cocok banget, mereka udah ninggalin banget. Jadi overall-nya kayak masih mirip gitu loh. Tetap mereka paling atas ya. Dan soal ketahuan itunya kalau kata gue, mungkin kenapa orang-orang baru nggak di Baku tuh karena track lurusnya sebelum-sebelumnya nih belum ada yang sepanjang Baku. Jadi pas di Baku kan panjang tuh, jadi lama kan video lurusnya tuh, jadi kelihatan loh kok ngeflex nih. Mungkin kemarin di Monza apa di mana kurang panjang gitu kan, kayak mungkin ngeflexnya cuma sebentar, jadi orang nggak bakal ngeh gitu. Nah kemarin ya karena Baku panjang banget, ya terus anginnya juga neken, terus juga di pinggir laut kan. Kalau gitu pertanyaannya nih, berarti apakah itu baru ngefek di track yang panjang seperti Baku? Apakah di lain ngefek juga nggak? Kalau memang baru ketahuan atau baru ke unlock di Baku tuh? Di Monza nggak kenceng-kenceng amat, kenceng sih cuman mirip lah, atau speednya nggak itu nggak efek. Masalahnya Monza gitu. Ini Monza itu semua orang udah pakai wing low yang speed. low speed drag. Udah tipis ya, wingnya udah tipis. Udah tipis, betul. Ini kemarin itu Baku lu harus compromise juga, mid sektornya masih stop go gitu kan. Lu dari 100 downshift gigi 3, terus lu naik gigi 5 gigi 3 lagi. Lu kan butuh kan, masih butuh itu high downforce di belakang kan. Nah itu yang mungkin kemarin ngebuat, nah itu makanya yang gue bilang tadi, lu mungkin advantage-nya mungkin ini tolong jangan quote gue kalau misalnya salah, mungkin yang didapat advantage-nya adalah di slow speed-nya masih kenceng, di high speed-nya dia nggak loss apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya kita ibaratin di game F1 gitu nih, di game F1 nih lu bisa kayak punya 2 settingan wing gitu loh. Misalnya di high speednya wing lu jadi 46, tapi di low speednya karena flap pack ketutup jadi 48 gitu. Anjir, gitu ya kan. 2026 kecepatan, jadi pakai X mode, Z mode-nya duluan, Cok. Iya, benar. Cuma ini pakai angin. Iya, pakai angin, bukan di tombol. Ya kayak lo gini tikungan ini 0,2 tapi lurusnya tetap 0,2 konstan, enggak turun enggak naik. Iya. Iya. Kalau perihal tadi flexnya, apakah Baku perihal flexnya itu seinget gue di tesnya itu ditekan atau gimana gitu. Jadi lu put ada pressure, dikasih sekian berapa newton pressure gitu, itu lu akan dites dia akan flexing apa enggak. Nah makanya biasanya kan yang front wing kan yang biasanya flexingnya banyak banget kan. Banyak banget. Sebenarnya yang kemarin dikasusin itu adalah kenapa flapnya ketika lagi ketekan dia ngebuka ngangkat DRS-nya sedikit. Iya, ngangkat DRS sedikit. Sebenarnya itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya DRS itu yang dipermasalahin sama orang-orang sih sebenarnya. Key-nya di situ. Kalau flexing mah pasti ada. Mungkin mobilnya Ferrari juga flexing. Kabel DRS-nya itu dikendorin dikit kali sama McLaren ya. Jadi kayak ketarik dikit. Ya, kan itu kan pakai kabel kan. Emang kalau kalian lihat videonya itu walaupun videonya low res tapi kelihatan kayak literally mencet tombol DRS itu, cuma ngangkatnya emang pelan-pelan gitu kan. Kalau nggak salah itu aktifnya setelah king yang terakhir itu loh, sebelum lurusan yang lurus banget. Itu kan ada kayak kanan dikit tuh. Itu seingatku kalau nggak salah di sekitar situ baru aktif dan karena emang lurusnya kan panjang banget gitu kan. Kalau nggak salah 1,7 kilo di Baku. Dan kalau ngomong sirkuit sebelumnya yang paling deket itu setauku Spanyol itu pun 1,4 nggak sampai 1,5 kilo lebih. Las Vegas nanti mungkin. Ya, kita akan lihat lagi pasti di Vegas apakah bakalan sama, karena kalau misal di Vegas sama berarti ya rear wing itu bakalan kebuka dikit kalau emang lurusannya panjang banget gitu. Dan ya kemarin emang ini unik sih, kalau kalian lihat lagi videonya. Ini mungkin salah satu cara McLaren gak sih untuk, kan McLaren kuatnya di track-track yang tikungan-tikungan tuh, yang pendek. Dia pasti lemahnya di lurusan. Nah mungkin ini caranya nih untuk bisa kuat di lurusan juga gitu. Ya sebenarnya kalau masih legal dan within the rules sih, ini sebenarnya kayak Brown GP sih, kayak
maximizing masih rules within sih. rules ya. Iya, masih within the rules, masih Iya. maximizing yang ada aja. Ini tuh mirip Mercedes 2012 yang era Lando Schumacher, kemarin di mana tuh P4 mereka woy. double DRS istilahnya. Lando P4 Kenceng loh. banget itu. Lando Itu P4 kemarin kenceng banget coy. pace-nya banget loh. bagus. Dia naik P4 berapa? nggak pit berapa anjir. Ya anggap 6 lah, anggap 6 lah. Anggap P6 lah kemarin. Gila. Iya P6 deh. Dia start P15 P6 kan? kan? Berapa? 15 Iya, atau 15 15 ya. 15 ke Gara-gara P6 berarti Lewis. berapa tuh? 9. 9 posisi. posisi. Di baku loh ya. Dan posisi Anjir, dengan gimana? pit stop ya, karena yang di depan kan depannya Lando juga berapa ya, beberapa pembalap juga pit stop, walaupun ada yang nggak pit Ya. stop. Tapi Tapi kayaknya kemarin- mayoritas depan pada pit stop. Ngomong-ngomongin Lando, kemarin Lando tim game ya. Ngehadang Perez ya. Dan kemarin ternyata Yes. undercutnya kuat banget loh. Nggak hanya Iya. di Ferrari ya. Ferrari kan lost tuh berapa detik yang udah gapnya 5 detik atau 6 detik di depan Leclerc, terus Piastri pit duluan, undercutnya jauh banget. Perez juga kalau nggak ketahan Norris bisa undercut si Piastri tuh kemarin. Sumpah. Berarti Iya, emang karena hampir. mungkin karena satu putaran di Baku tuh hampir 2 menit ya. Jadi mungkin jadinya tiap lapnya Bannya tuh tuh habis. bagus gitu. Jadi Tapi kemarin ada Iya. yang ngejauh juga gak sih waktu nyoba undercut? Gue lupa, gue ngeliat siapa ya gitu. Kayak ada salah satu driver yang nge-pit gue. Pinto. Udah Itu- satu tuh. itu kecepatan karena Itu mungkin bannya bukan, dia gila. kalau Pinto masuk di lap 11 gue inget banget masih Iya. masih baru banget itu kalau Logis. Pinto gitu. Jadi terlalu cepat masih. Kalau yang lain itu pas karena kan mungkin ban yang medium pertamanya udah aus banget, udah karena kan itu Baku kan satu putaran 2 menit ya. Jadi dia tiap cornernya mungkin menggunakan ban yang udah aus di compare sama tiap cornernya pakai ban yang baru gitu. Jadi makanya mungkin gaining satu lapnya jadi gainingnya banyak gitu. Jadi itu mungkin yang membuat undercutnya kemarin super duper strong ya. Asal jangan kecepatan kayak Colapinto. Walaupun kemarin akhirnya Colapinto bagus sih P8 ya. Tetap point anyway. Tetap point Iya, anyway tahu. ya. Dia berarti ya dia bisa jaga ban juga loh. Dia kan bagus. masuk lap 11 ya kan. 11. Berarti dia 40 lap pakai ban hard gitu. Jadi bagus banget bisa jaga ban juga dengan maksudnya kalau kemarin nggak ada crash sign sama Perez masih P10 anyway kan kalau Pinto gitu. Jadi Iya. bagus banget bisa jaga ban, pace-nya jaga pace. Dan gue sukanya kalau Pinto tuh ada radio kalau kalian nonton. Dia waktu di belakang kan dibilangin sama engineer-nya kan, belakang lu Alonso. Dia bilang gini, belakang lu apa depan lu gitu. Terus Depan lu. Terus si Colapinto bilang, perlu gua pressure kan nih? Anjir pede banget anjir mau pressure Alonso anjir. Gila. Tapi maksudnya mentalitasnya tuh udah bagus gitu loh. Mental. Iya, mentalnya bagus. pede. Pede, udah berani ke pressure Alonso, itu rookie of the year anjir lu Iya, rookie Cok. baru anak kemarin sore lu. Ini baru udah Grand Prix kedua deh berani. loh, baru balapan kedua inget Iya, balapan udah kedua ini. anjir, udah berani Yang gitu. Nah, godain jurnalis. Gila Iya. emang. Tapi gue suka kemarin akhirnya di acknowledge sama banyak orang dan James katanya lagi nge-push untuk ngomong ke Binotto untuk masukin Bawah lah nih, ya kan? Colapinto ya. Jadi sekarang Colapinto lagi battle sama Bortoleto ya. Jadi ada 2 kandidat. Audi. Ya kalau secara bodoh-bodohan ya harusnya sih Colapinto ya karena yang udah real nih Colapinto nih. Kalau Bortoleto Ketahuan. masih tanda tanya gitu. Maksudnya ya bisa kenceng juga, tapi kan at least kalau lu mau yang pasti ya Colapinto. Cuma nggak tahu Bortoleto ya itu nanti kita bahas lah. Oke, itu tadi kita bahas itu mini DRS tentang McLaren yang mana mungkin kalian bisa kasih pendapat juga menurut kalian gimana. Secara rules mungkin masih abu-abu ya, masih di dalam range gitu. Karena kalau misalnya itu dilarang kan pasti ya langsung diskualifikasi Langsung tuh. Ya kan langsung di-ban gitu. Benar. Jadi karena ini enggak jadi harusnya berarti masih ada loophole-nya di dalam regulasi seperti dasnya Mercedes ya. Das, belum diffuser, double DRS, Das itu FDAP, menurut gua tercerdas sih. Das itu tercerdas sih menurut gua. Gila. banyak. Gak pernah ada lagi loh, masih belum ada lagi gitu. Das itu kayak revolutionaries ketika zaman FDAC gitu-gitu ya. FDAC. Iya, mirip. Anjir, FDAC tuh kalau lu baca ya, FDAC tuh unik banget anjir, nutupnya pakai tangan anjir. Iya, Kalau pakai itu tangan. begini ya, Pak. Agak bahaya juga ya. Anjir. Enggak, Gila. original itu pakai kaki Ham dari McLaren. Pakai Cuma kaki, ya, pakai kaki kan. tim termasuk Ferrari ngakalin pakai tangan. Emang gue nggak ngerti. Tapi mereka ngelakuin itu waktu lurusan doang kan. Enggak, maksudnya gini, Enggak. lurusan Corner sebenarnya.
tangan kiri dulu kan brake bias kan belum setir ya, masih di tangan kanan kan. Jadi tangan ya. kanan brake bias, tangan kiri lagi F-duck, setirnya kagak kepegang anjir kadang-kadang. Goblok. Aneh banget anjir. Ya itulah intermezzo tentang F-duck ya guys ya. Namanya juga demi mencari performa kan. Yes. Yoi. Dan ya kan sebelum DRS. Kemarin Leclerc juga Ferrari ya kesusahan banget untuk bisa overtake. Ya kita lihat beberapa kali sejajar tapi defend dari Oscar Piastri yang tidak dilakukan sama Leclerc. Leclerc waktu itu kan diwawancara ya kan. Dia bilang, "Gue bisa aja defend, cuma dalam pikiran dia bilang kan, gue mau nyalip lagi di DRS di turn 3." Ternyata nggak kesalip-salip gitu. Makan tuh. DRS gitu kan. Lu kira main game F1 24 mungkin bisa ya. Ini di real life susah. Jadi lawannya McLaren gitu kan. Mungkin performa beda, kita nggak tahu juga gitu kan. Jadi apalagi ada mini DRS yang tadi. Jadinya susah. Tapi performa Ferrari menurut gue bagus karena Sainz pun di lastinnya bagus ya di akhir-akhir sebelum crash sama. Ya kenceng banget. Ya. Karena yang depan battle gitu kan, ketahan-tahan terus depannya lagi 47, bisa. Dia tuh 46 terus coy. Dia enggak dari 9. Dia dari 9 jadi dekat itu. Gila emang. Itu sama kemarin tuh Leclerc yang bilang pas di awal-awal stint ban hardnya, dia bilang ini orang-orang serius pada mau nge-push begini bannya. Iya kan, ada radio di radio. Kan. Ini gue yang pernah kalau orang pada nge-push sih, mereka nggak takut bannya habis apa gitu lah kasarnya. Tapi Piastri pun juga bilang nge-push kan. Piastri juga bilang dia nge-push. Ya. Ternyata memang kayaknya bannya Ferrari itu kemarin ausnya agak lebih cepat sedikit, terutama bannya Leclerc ya. Ini kebalikannya Zandvoort dan juga Monza mungkin. Ini bannya Leclerc ini lumayan cepat habis kayaknya kemarin, karena by the time mereka masuk di lap 46 dan Piastri memutuskan untuk nge-push dan Leclerc gak bisa balik lagi ke DRS ya, langsung lah tuh battle-nya berubah dari satunya udah cabut jadi 2-3 battle terus, 4-nya ikutan Sainz sebelum akhirnya kita dapet yang kontak kemarin kan. Dan kemarin gue juga notice satu poin yang cukup menarik di mana kita selalu tiap exit castle ngelihat gap, wah 1 detik terus ternyata pas di down gitu gapnya ngedekat lagi. Ternyata itu mungkin kita bisa note juga sebagai perbedaan performa dari kedua mobil dan juga approach ya dari Ferrari dan juga McLaren. Ferrari lumayan bagus di yang bagian downhill section itu. Breakingnya downhillnya berani dia, kan dia udah pernah crash di situ, mungkin jadi dia tahu. Iya, dia tahu itu lumayan bagus. Padahal kita tiap keluar castle anjir sedetik. Iya, keluar castle Piastrinya lebih bagus exitnya, tapi ketika breaking di down the hill itu yang tempat crashnya Leclerc juga lebih bagusan Leclerc, terus akhirnya ngejar lagi gitu. Jadi kuncinya Leclerc tuh kemarin castle. Mungkin castle dia trauma I'm stupid ya, jadi mungkin pelan-pelan dia masuknya gitu. Ya kan? Gak apa-apa, yang penting finish dapat poin, finish podium masih aman. Berarti P2, bisa P1. Hampir P4. Kalau kemarin Sainz sama Perez battle mungkin bisa kesalip tuh Leclerc ya. Mungkin. Bannya Perez. Tapi nggak tahu ya apa namanya. Ban hard Ferrari tuh selalu lemah di surface yang kasar ya, bukan yang halus ya kayak Monza, enggak. Di surface yang agak kasar kayak track itu kayak kadang-kadang lemah kalau. Tapi Ferrari nggak pernah best car anjir memang. Jadi ya enggak. Ya wajar gitu. Memang maksudnya kita perfectly balance lah. Iya. Makanya kita happy ketika Leclerc bisa menang, bisa P2. Iya. Makanya. Jadi yang oke, kita bahas bawah dikit lah. Kemarin Mercedes tuh gue nggak jujur kemarin nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba bisa P3. Gue nggak lupa banget George Russell tuh kemarin kayaknya. Orang baik. George Russell tuh pure ada di situ karena pace-nya dia segitu. Maksudnya pace aja, nggak ada battle. Seinget gue ya, Russell tuh nggak ada battle, nggak ada apapun. Dia bareng itu, dia bareng Verstappen tapi rincang dikit. Iya. Dia bareng Verstappen sama Norris. Iya. Terus dia lepas berdua sama Verstappen sama Norris, terus Verstappennya yang lama sama Norris. Terus Norris yang nge-pit kan baru Norrisnya balik lagi kan. Cuman Russellnya udah keburu cabut duluan itu. Iya, terus Russell nyari Verstappen, ya udah pace segitu. Iya. Pokoknya gue gak ada perhatian sama sekali kemarin sama Russell ketika balapan. Jadi berarti maksudnya gak ada something yang signifikan lah dari George Russell. Dan tiba-tiba P3 gitu. Toto yang bilang. Toto bilang kayak mobil Mercedes itu sebenarnya kemarin oke, tapi pas dengan driving style-nya Russell. Bukan sama Lewis. Katanya gue, ini kok komen begini, kaget gue loh kemarin. Katanya mobilnya pasti pas di bawah gaya Russell. Udah mulai condong ke Russell kali kan. Soalnya Lewis ganti driving style di tengah balapan buat ngeimbangin mobilnya.
Lucu anjir Iya itu kan ada radionya. radionya kan, ada Iya. radionya ya. Iya. Nah, ini nyetirnya gini aja, Lu Bro. nggak lihat nih gue bawa mobilnya gini. Ya nggak apa-apa, itu efektif kok anjir. Iya, gitu Kayaknya deh. ada sesuatu dari cara turningnya atau cara ngeremnya deh yang diganti sama Lewis. Gue nggak tahu Iya. di bagian apanya. Ya untung Tapi nggak kayaknya magic aneh. button dari aja. itu. Iya. Untung nggak magic button lagi aja. Ya kan. Oke, itu tadi Russell sekilas aja karena Mercedes juga kemarin ya bisa dibilang Mercedes cukup solid lah. Russell, Lewisnya kan karena ya tadi Russell, Russell. udah dijelaskan karena mungkin driving style-nya beda. Dan yang menarik adalah Verstappen ya udah kelihatan lagi semakin kesini ya kita udah bisa simpulkan bahwa emang Red Bull tuh udah penurunan performa banget ya. Karena Dari tahun lalu ternyata ya. ya Oh iya. ya Ternyata dari tahun lalu kan udah dibilang karena ternyata selama ini yang harus diikutin sebenarnya Perez. Makanya kan si Toto bilang I have it printed out gitu kata Perez kan. Jadi jadi Perez udah bilang ternyata laporannya ke Toto gitu ya, bukan ke Salah email jangan-jangan nih. email gitu kan. Aduh. Jadi Perez tuh lapor ke Toto guys. Kalau misalnya ya mungkin of course udah ke Red Bull juga lah. Cuma mungkin sama Christian Horner kan Christian Horner bilang tahun lalu itu Perez udah laporan, tapi kita nggak ngegedubris karena Max Verstappen tuh menang Max terus menang gitu loh. Ternyata Anjir. kita selama ini salah upgrade. Kita ngikutin jalurnya Verstappen. Ternyata yang bener tuh Perez makan tuh anak emas anjir. Jadi itu ternyata Red Bull kasarnya nih ya, sorry Pak bentar. Selama ini menang ke carry Verstappen doang. Sebenarnya mobilnya nggak sekencang itu. Iya, mobilnya nggak sekenceng itu. Betul. Ini kejadian kayak Ferrari waktu akhir-akhir tahunnya Schumacher. Iya, Kejadian betul. persis di bukunya aku sempat baca gitu kan bukunya James Allen. Jadi intinya adalah Ferrari dengerin inputan dari Schumacher. Tapi ketika melihat hasil balapannya jadi kayak lah ini masih bisa menang. Bagus-bagus aja, nggak usah lah. Iya masih oke-oke aja kayak ya udahlah diikutin tapi kayak nggak maksimal gitu dan ya terjadi di Ferrari gitu kan. Kalau kalian lihat tuh kalian coba recount 2002 2004 kan bagus tuh. Tapi 2005 kekejar Renault gitu kan 2005 2006. Mirip kayak Red Bull ini persis. Kebangetan Iya, Jumawa persis sama drivernya. Betul persis sekarang. Jadi kayak paralel yang gila sih ya. Hampir 20 tahun terjadi lagi dan kayaknya kalau Red Bull harapan fans Red Bull kan kemarin di live chat maksud pada bilang ini tahun depan Red Bull gimana bang? Ya kalau ngelihat sekarang ya be happy lah kalau kalian timnya bisa podium karena mobil yang udah apa namanya salah development dari tahun lalu itu ngefixnya tricky sih terutama setelah avatarnya minggat jadi kayak ya mohon maaf. Benar. Lihat Mercedes aja, lihat Mercy aja. Mercy itu udah salah dari 2022 sampai sekarang begini jadinya. Avatarnya minggat tuh susah, sumpah. Udah susah tuh. Contohnya juga Mercy juga gitu kan. Tadi 2022 busuk, dia bakalan bagus lagi kayak 2024 awal gitu kan. 2023 akhir, 2024 awal. Nah kalau buat Red Bull sekarang, kalau kalian ekspektasinya mau challenge lagi ya mungkin 2026 paling cepat. Ya. Iya. Tahun itu depan kalau mungkin bisa ke depan nggak minggat. Kalau Verstappen nggak minggat karena desas-desusnya Verstappen udah ada itulah. Di lobby itu semua ya Mas Martin. Bos, inilah bos, betul. inilah. Aston sama Mercy. Jadi kayak buat para fans Red Bull sabar dulu, Bro. Roda tapi kemarin berputar. mobilnya bagus gak sih? Maksud gue Apa? di Perez itu bagus gak sih? Seinget gue kemarin mereka nge-split floor, bener gak sih? Iya. Iya, Mereka cuman ini ini nge-split upgrade gak sih? Satu dikasih ke Verstappen. Ya kemarin itu it's on Perez sih menurut gue bagusnya. Perez emang bagus kan Baku emang Perez bagus. Kan Iya, Perez ada kata siapa ya? Track bapaknya. Kata viewer gue ada. Perez si paling paham street circuit katanya ada tuh. Ada di komen Instagram gue ada. Michael Schumacher dengerin lah. Verstappen dengerin lah. Senna 6 tahun berturut-turut mana di Monaco lah. Aduh. Tapi menurut gue ya, kemarin package-nya harusnya lumayan bagus lah. Lumayan kompetitif. Gue nggak tahu gimana ceritanya di quali kayaknya mereka ganti setup or something dan juga katanya ada split. Gue nggak tahu ya bener apa nggak, kayaknya mereka ada split floor gitu deh, pakai floor yang beda. Terus juga salah setup di quali sedikit sama ada data di quali yang bilang kalau ternyata sektor 1 sektor 2-nya sebelum Verstappen mistake itu
masih on pace sama Leclerc, cuman beda 0,1 doang. Tapi ya weekend yang kurang bagus buat Red Bull. Tapi ya menurut gue mobilnya we'll see ya, karena mereka udah ketemu kan ini permasalahannya, problemnya, permasalahannya. Dan menurut gue step 1 dari ketika mereka mau benerin mobil adalah, dan hal yang sama yang dilakukan sama Mercedes adalah menyadari kalau mobil lu tuh salah. Ya, ganti desain. Ya, lu harus punya kelegowoan untuk mengatakan bahwa wah kita salah nih jalan upgrade-nya nih. Waktu McLaren bilang Mercedes kan waktu itu zero pot-nya tetap dilanjutin karena Brazil 2022 mereka menang kan. Iya. Terus gue gak jadi ganti deh, mobilnya kencang nih kayaknya nih. Terus bala kan, the whole 2023 mereka bala. Mereka tuh berpatokan sama satu race yang mereka kayak menang, masih bisa ya berarti gitu. Mereka tuh nggak mikir mungkin ya faktor-faktornya faktor-faktornya kan nggak tahu gitu makanya. Dan ya seperti itulah. Ya gue juga tadi kalau kita bilang paralel sama Michael Schumacher ya iya banget gitu, karena waktu itu F2003A itu mobilnya juga nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Mobilnya mobil pelan, itu benar pure di carry sama Schumacher. Bisa menang di championship di tahun 2003. Makanya poin 2004 itu mobilnya emang sekencang itu. Ya kan? Yeah. Dan ini mungkin yang paralel yang lumayan lucu ya sama Verstappen tahun 2023 ya. 20 tahun bedanya. 2023 Verstappen dominan banget, 2004 Schumacher dominan banget. Terus tiba-tiba tahun berikutnya ya. Tiba-tiba dominasinya hilang. Jadi, untung Verstappen udah nabung poin dari awal. Kalau enggak sih udah peringkat 3 kayak di championship kemungkinan. Ya untung juga kemarin ada Norris ada aja gitu kan. Itu yang menurut gue kenapa Verstappen masih bisa di atas nih adalah tapi udah disalip ya konstruktornya ya. Ya konstruktor iyalah. Lawan-lawannya ini belum bisa mengkapitalisasi Max yang lagi bala ini loh. Ini malah menurut gue ya malah jalannya malah jadi kayak Brown GP 2009 ini. Iya. Kayak Jenson Button ini. Ini feeling gue bakal naik di akhir, tapi butuh banget pembalap yang lain ini mulai gimana ya, dibilang kerjasama juga enggak sih. Tapi kemarin Norris itu apa sih? Kan kualinya kan kena yellow flag sih. Jadi ya benar. Mungkin kesalahan Norris kalau misalnya kita mau cari salahnya ya adalah dia nggak nge-push aja di lap di awal-awal banker lapnya jelek. Itu doang mungkin yang kalau kita mau cari salahnya ya. Tapi unlucky lah. Tapi ya unlucky juga karena kan dia kena yellow flag di hot lap terakhir dia, yang mana kata Norris bisa P2, P3 lah itu harusnya gitu kan. Ya percaya aja karena Piastri juga kenceng kan. Jadi ya apes aja. Dan sebetulnya kemarin itu harapan Lando Norris adalah safety car di tengah-tengah. Kalau misalnya ada safety car, gue yakin Norris bisa naik ke depan, mungkin bisa P1 bahkan mungkin. Battle top 3 sih. Jadi P1 percaya sih gue kalau kemarin ada safety car tengah-tengah ya. Mungkin Piastri bakalan ngebantuin banget karena kan Piastri udah deal, udah mau bantu Norris gitu kan. Jadi harusnya mungkin P1, P2, P3 Leclerc mungkin gitu, atau mungkin Sainz atau mungkin Perez gitu. Jadi make sense kalau ada safety car. Not driver. persis banget kayak bapaknya Weber dulu kan udah nentuin satunya Vettel, balap 2-nya Weber. Abis nentuin gitu Weber yang menang malah bukan Vettel ya. Terus ngomong not bad for a second driver guys. Iya persis banget sumpah ngeblur. Nih musim ini banyak banget paralelnya anjir, gila. Iya musim ini lucu banget. Mungkin menurut gua Norris terlalu banyak apa ya, kurang amal Norris. Kayak kemarin diselamatin di kongres sama Max, dicepuin Max Verstappen ngebalap. Iya orang Verstappen begini doang, orang begini kok mau cepat. Thank you kok keren ya. Karena kan mungkin maksudnya Verstappen ini udah finish nih gitu kan. Jadi makanya sama Verstappen disalip gitu. Ya sih nggak dianggap lah. Iya nggak dianggap. Sama Norris dicepuin. Padahal satu pesawat datangnya. Wah, gue dari Max sih gue ajak nih, ayo pulang bareng yuk. Di tengah-tengah pesawat gue tendang keluar anjing. Mana mau nebeng lagi. Kayak udah panas gitu ya. Ya di drama-dramain. Soalnya nih so far kayak dibikin medianya itu bikin drama gitu, championship battle, padahal sejauh ini poin masih berapa sih, 50-an kan? Masih 50-an. Ya masih possible. Masih possible. Iya, Lihat performa Max Verstappen ya, masih sangat possible nih.
Tapi dibikin dramanya nggak bisa, orang Verstappen sama Norris akrab banget. Kemarin pas kemarin yang di apa sebelum balapan, ini apa sih Nick Netflix anjir gue yang ngobrol sama Norris juga. Oh iya. Orang akrab ya disuruh berantem nggak mau. Emang kita gen-gen kolotin nggak. Waduh, mulai. Oke, jadi kemarin bagus juga Alonso P6 out of nowhere juga menurut gua. Out of nowhere, tapi oke lah, keren itu. Jarang banget orang mention, yakin gua. Orang nggak bakal ngeh kayaknya. Alonso out of nowhere, ya of course karena kebantu 2 crash ya, dan juga Albon P7, Colapinto. Berarti kalau normal nggak ada crash, berarti kemarin Alonso P8. P8. Albon P9, Colapinto P10. Juga, kalau nggak salah. Agak jauh. Jadi Williams ini bagus banget ya, kombinasi drivernya ini udah sangat bagus. Ya semoga Carlos Sainz jadi inget nih, meme yang kemarin nabrakin supaya William dapat duit lebih banyak buat dia tahun depan. How to undo Sainz kontrak kayaknya. Enggak, maksudnya kemarin Sainz itu sengaja nabrak supaya William dapat poin dua-duanya, lebih besar poinnya supaya dapat duit dari FIA-nya lebih banyak gitu. Kepikiran ke situ ya anjing. Karena kan tahun depan Sainz yang di William gitu ya. Mungkin Sainz tahu, wah dua-duanya William udah 9-10 nih. Gue tambahin 7-8 gitu. Jadi gedar. Iya kan, Sainz kan gak peduli Ferrari. Kan Ferrari kan dia udah cabut tahun ini. Masuk akal juga sih. Harusnya siapa namanya? Berman harusnya gak poin. 2 Haas itu harusnya gak ada yang poin. Lewis Hamilton juga harusnya gak poin kan ya. Ya, terakhir Colapinto. Iya. Tapi tetap lah, kalau mau menang lu finish ya, mereka yang finish ya dapat poin ya oke lah. Ya, haruskah kita guys? Apa? Dan haruskah kita membahas 2 bintang utama kita? Udah lah ya. Hulkenberg, Oli Berman kemarin harusnya nggak poin teman-teman. Hulkenberg itu puncture mungkin kena serpihannya Sainz ya. Iya, dia begini sampai mobilnya begitu anjir. Iya. Jadi karena serpihan dari crashnya Sainz sama Perez sehingga puncture, dan apesnya di depan itu nggak tahu somehow ada green flag. Jadi Oli Berman sama Lewis Hamilton bisa nyalipin Hulkenberg, baru VSC-nya keluar. Jadi harusnya kemarin itu P9 itu Hulkenberg, terus P10-nya Lewis Hamilton, P11 baru Oli Berman setelah crash ya. Tapi karena Hulkenberg apes, jadinya ya 9-10-nya Oli. Jadi Oli mencetak rekor ya. Satu-satunya driver yang berhasil memberikan poin ke 2 tim yang berbeda di dalam satu musim. Jadi GG. 2 balapan lagi. GG banget. 2 balapan pertamanya justru. Iya, 2 balapan pertama. 2 balapan pertama, 2 beda tim, dua-duanya poin. Dua-duanya poin. Kalau beda tim dua-duanya poin, kayaknya ada yang duluan dah. Iya, maksudnya yang balapan pertamanya ya, balapan pertama. Iya, 2 balapan pertamanya 2 tim beda. Gila. Ini rekor baru yang nggak tahu kapan bisa dipecahkan lagi. Kayaknya ini emang special occasion ya. Thanks to Magnussen ya. Dua-duanya track yang susah juga lagi yang sampai Gue penasaran Magnussen kemarin ngapain ya dia. Sama keluarganya kali ya, sama anaknya. Main anak. Oke guys, itu mungkin ya pembahasan mungkin yang 11 ke bawah nggak perlu kita bahas lah ya. Orang gitu-gitu aja kemarin ya, aja lah. Ya, dikit gue bete banget sih. Menurut gue apes ya, Stroll ngedive si Yuki ya. Yuki 2 kali berturut-turut bisa direkor juga gak sih? 2 kali berturut-turut DNF kena sundulan. Ampun coy. Lo tau bilang apa dia? He closed the door on me lah. Lo masuk stalker, masuk nanjak anjing, maksa buat masuk, dia nyariin orang. Dia dive kan, Stroll kan dive itu kan, Stroll masih di belakang. Iya. Ya, jadi ya itulah. Tipikal agak kurang menyenangkan dah Stroll minggu ini di radionya juga. Ya break. Turn 1 too late, turn 2 too early. Useless feedback digituin engineer-nya cok. Oh di maksudnya dikasih feedback sama engineer-nya gitu. Iya, engineer digituin. Gue sih resign anjing dari pindah ke William. Iya. Anjir iya ya bener juga ya. Jadi agak kurang menyenangkan kemarin Stroll. Ya tapi kapan Stroll menyenangkannya sih? Oke, itu guys tentang balapan. Mungkin kita tutup dengan pembahasan sama nanti terakhir Singapura ya. Pembahasan crash dulu, Sainz sama. Bentar, kacamata dulu. Soalnya abis ini kita ngomongin fakta. Terang banget nih fakta kita soalnya. Takutnya ada yang buta fakta, jadi kita. Siap. Kacamata gue di mobil lagi. Jadi itu guys ya. Sainz udah disiapkan belum?
Ada screenshot udah disiapkan belum? Nggak ada. Banyak bos gitu. Replay udah banyak di mana-mana, udah bertebaran. Pasti kalian pasti udah. Lihat Dan sendiri, guys, ya. kita upload juga hari Rabu udah telat gitu kan. Jadi harusnya kalian udah tahu tentang crashnya. Mungkin dari kita tanya Ilham aja selaku steward resmi IMI ya. Ya mungkin punya license guys. Mungkin license IMI-nya mungkin nggak selevel sama FIA. Tapi ya at least ada teorinya. maksudnya paling Ilham steward. Ilham yang paling relevan lah daripada kita bertiga gitu, karena kan kita bertiga cuma penonton biasa gitu. Kalau Ilham punya steward resmi ini gitu ya. Silakan, gimana penjelasan tentang crash? Mungkin dari kita dulu kali ya, mending nanti Ilham terakhir kayaknya ya, bagusin gitu kayaknya. Bisa. Oke. Oh ya. Kalau dari kalau gua memang memberatkan ke Perez. Tapi gua tuh gini ya, gua tuh simple aja sebetulnya. Oke. Menurut gua, kalau orang-orang bilang salah Carlos Sainz, nggak apa-apa. Gua mengiyakan. Tapi alangkah baiknya kalau kemarin gini, kan Carlos Sainz kan di depan nih. Carlos Sainz di depan. Terus Carlos Sainz kiri. Oke, anggap itu move yang salah ya, karena Carlos Sainz-nya ke kiri. Di belakang ada Sergio Perez yang bisa ngelihat hal tersebut gitu. Iya. Carlos Sainz ke kiri. Kenapa nggak lu ke kiri juga gitu? Kalau misalnya lu tahu Carlos Sainz ke kiri dan ke kirinya itu nggak tiba-tiba ya teman-teman ya. Kiri-kirinya itu memang pelan-pelan ya, mengikuti tracknya. Itu Kalau misalnya Perez sedikit sense gitu, sensible, dia ikut ke kiri dikit, dia nggak bakalan crash dan nggak bakal kehilangan poin gitu. Sayang banget. Memang salahnya Carlos Sainz, oke, misalnya. Tapi kan kalau misalnya Perez itu bisa menghindari hal tersebut, ya jadinya mereka berdua masih bisa battle. Jelek-jelek misalnya Perez kalah sama Sainz ya udah, tapi dia masih poin kan. Daripada nol gitu kan. Jadi kalau gue pribadi memberatkan ke Perez. Tapi argumen gue tadi kayak gitu. Kalau misalnya orang-orang bilang salah Sainz, ya udah deh. At least Pereznya dong bisa menghindar gitu. Itu sih kalau dari gue salah Perez sekali lagi. Tapi racing incident. Tapi memberatkan ke Perez karena dia yang di belakang dan dia yang bisa ngikut ke kiri ya, ngelihat Carlos Sainz ke kiri, ngikut ke kiri. Karena emang racing lainnya ke kiri. Kalau kalian lihat di hot lap orang-orang biasanya itu memang normalnya abis mepet, jadi exit mepet kanan tembok, terus ke kiri dikit. Karena emang sirkuitnya baku itu dia ke kanan gitu ya, ada kayak kingnya dikit gitu, ada kingnya dikit gitu. Jadi betul. Buat exit curve kan, intinya kalau Carlos Sainz kan bilang juga, gue ngelakuin racing line gue biasa sebetulnya, dia bilang gitu kan Carlos Sainz waktu diwawancara. Jadi emang main racing line-nya gitu. Jadi kalau orang-orang bilang lah kan Perez juga berhak bang stay di racing line dia nggak harus ikut ke kiri, ya udah nggak apa-apa memang. Tapi dia di belakang. Nggak apa-apa, maksud gue. Biar kelarin dulu. Gue nggak apa-apa. Perez nggak, argumen orang-orang nggak apa-apa kalau oke, Perez boleh berhak juga untuk dia stay lurus, tapi ya jadinya crash gitu. Ya welcome to the crash. Kalau dia mau bersikeras lurus gitu. Coba kemarin dia mau ngikut ke kiri dikit, ya jadinya nggak crash gitu kan. Itu doang sih sebetulnya. Jadi intinya bisa dihindari oleh kedua belah pihak. Mungkin lebih ke Perez karena ya mungkin kalau kita paksain Carlos Sainz mungkin bisa deh mepet banget sama tembok gitu mungkin. Tapi kan ya nggak mungkin nggak ideal kali ya, bisa dibilang ya nggak ideal kali ya racing lainnya gitu. Jadi itulah mungkin kalau dari gua gitu. Dari Nopal. 50-50 jelas kemarin yang terbesit langsung tank ini adalah racing incident 50-50. Cuma ya sebenarnya poinnya sama kayak Mike gitu kan, apa bisa dihindarin. Sebenarnya kalau kemarin aku bikin video terus aku lihat replaynya ya Sainz, kalau ada yang bilang dari kamera helikopter Sainz bisa ke kanan bang, ya itu kan dari kamera helikopter pak. Dari kokpit emang kelihatan masih bisa ke kanan karena ada cahaya matahari juga, banyak lah faktor. Ya kalian you put yourself di posisi mereka berdua deh. Oke, sebagai Ceko, ini ada lawan corner exit. Ceko itu di awal dia corner exitnya emang udah lurus gitu. Tadi udah dibilang berkali-kali gitu kan. Dia lurus dan oke, kalau aku stay di garisku, ekspektasiku adalah Carlos Sainz bakalan lurus gitu kan. Nah, Carlos Sainz ekspektasinya karena tadi dibilang juga dia
pakai racing line biasanya kok habis corner exit balik ke tengah. Yang masalah adalah mereka berdua nggak sadar mereka lagi battle gitu. Yang kayaknya emang adrenalin, kalau aku pikirin lagi adalah ketika battle tersebut of course adrenalin ada andilnya gitu kan. Kayak pasti nggak mau ngalah, dan kalau aku bilang lagi 50-50 dua-duanya salah karena intinya mereka berdua nggak ada yang mau ngalah. Sainsnya rasanya pengen mepet kiri, Cekonya pengen mepet Carlos Sainz. Jadi ya that's I think poinku gitu aja sih, nambahin Mike karena menurutku sama-sama racing incident. Ya. Dims. Poin gue apa ya? Poinnya disebutin semua anjir. Gue bagian ini aja deh. Bagian kadang tuh semua orang lupa kalau habis tikungan 2 tuh nggak pure lurus guys. Itu tuh masih ada sedikit ke kirinya. Jadi kayak agak kiri gitu. Dan kalau lo bilang kayak kan Carlos lurus juga nggak bakal hurting himself gitu bang. Dia juga bakal aman-aman aja. Dan juga dia nggak perlu kiri, bro. Atau lagi, dia kan pakai spion bang, kok nggak ngeliat? Lu nggak pernah tahu posisi nyetir di kokpit F1. F1 tuh pasti ada blind spotnya guys. Jadi kayak dia tuh di depan, karena ada tembok, oke lah mungkin tembok ke jauh, tapi di kirinya tuh ya di namanya ban udah setengah masuk, blind spot ya lu nggak sempet sih, nggak kelihatan lah. Ditambah di depan dan udah dicek semua dari telemetri, setirnya Carlos sama lap sebelumnya persis, nggak ada pergerakan aneh-aneh. Dan juga Perez juga nggak aneh-aneh, sebenarnya mereka tuh gak ada yang salah, cuman emang kalau secara space Perez harusnya yang bisa lebih memposisikan dirinya gitu, kayak karena kan bagi gue sih semua racing sih sama apapun dia di belakang dia harus ikutin depan. Kalau gue nggak tahu tuh itu salah apa enggak kalau nanti sama Ilham ya, cuman selama lu di depan Carlos itu lu tuh berhak punya racing line-nya. Jadi ya unfortunate aja sih, jadi si Carlos tetap mau kiri mau ikutin racing line, terus juga Perez niatnya mau slipstreamin Leclerc mungkin ya, karena kan Leclerc kan agak ada di kanan tuh kan gitu kan, jadi Leclerc soalnya ke kiri juga dia. Iya jadi kayak mereka mau rebutan jadi ngebrok jadi dikena di tengah, jadi ya Leclerc nggak lagi battle. Poinnya adalah Leclerc lagi battle. Yang battle berdua ini mau cari slipstream itu di mana gitu. Gue juga nggak ngerti, tetap gila. Ya bagi gue sih tetap racing incident, cuman ya lebih ke Perez karena Perez posisinya tetap mau apapun lu bilang dia di belakang. Dia posisinya yang harus lebih tahu memposisikan diri. Cuman tetap racing incident lah. Carlos harus nengok spion, Perez cuma nengok kanan tuh. Ada Carlos. Iya. Jadi intinya ya udah, dua-duanya ada andil lah dalam ini semua. Ya. Oke, sekarang steward nih, gimana? Ada denial nggak? Siapa maksudnya? Ya mungkin pendapat kita bertiga ada yang salah gitu. Kalau secara steward, secara rule. Gue sebenarnya yang pertama itu yang perlu kita lihat adalah apakah yang dilakukan Carlos Sainz itu natural atau enggak. Makanya kalau lu baca hasil stewardingnya, di situ dituliskan bahwa ketika dibandingkan dengan telemetri sebelumnya, Carlos Sainz menggunakan racing line yang sama. Tapi kalau gue pribadi, ketika ngelihat langsung, kita akan jauh bergerak lebih ke common sense dulu. Dalam artian gini, ketika lu lagi battle, yang leading line-nya pasti yang depan, yang bisa nge-guide-nya. Nah, kemarin pertanyaan pertama yang gue ajukan adalah ketika dia ngasih story begitu, yang pertama gue ajukan adalah apakah Carlos Sainz bergerak secara tiba-tiba? Karena jadi kita akan bikin kayak flowchart gitu. Kalau Carlos Sainz bergerak secara tiba-tiba dan mengenai Perez, maka Carlos Sainz yang salah. Gue rasa ini teman-teman semua kita bakal agree ya, setuju kan? Kalau tiba-tiba misalnya Carlos Sainz tiba-tiba gitu, move-nya kencang tiba-tiba ke kayak Turki 2010 gitu. Ya mungkin itu akan jadi lumayan questionable. Sorry ya, gue potong bentar, gue jadi inget. Piastri ketika nyalip Leclerc kemarin di turn 1 itu masih side baca sama Leclerc, dan Leclerc tuh dipepet kiri banget, inget gak lo? Iya. Ada move yang tiba-tiba dipepet ke kiri gitu intinya. Nah itu sama kayak gitu kalau mereka battle kan. Jadi mereka benar-benar ngasih kayak mepet itu terus. Jadi
Ya kalau Leclerc-nya kayak Perez, gue mau stay racing line, dia nubruk mereka berdua. Nabrak. Iya. Iya. Ya, sama sih Iya. basically. Oke, lanjut. Itu dan juga ada V-Carb seingat gue ada. V-Carb lebih masuk lagi mobilnya. V-Carb tuh ada di awal di exit turn 1, lebih masuk lagi mobilnya dan digiring juga. Ngegiring orang itu selama lu ngegiringnya masih apa ya, lumayan sensibel, ya sebenarnya masih fair-fair aja dan lu masih kasih satu racing space di antara ujung Ya. track dan juga mobil ya, apa leave a car sweet lah kita biasa sebutnya kan. Iya. Nah yang pertama adalah kenapa Carlos Sainz gak bisa disalahin adalah karena Carlos Sainz move-nya tidak tiba-tiba. Tuh. Nah, Ya Udah kan? hilang dia. ilhamnya yang Hilang hilang dia. tiba-tiba nih. Alhamdulillah. Tiba-tiba dar. Oh, udah. Oke. Udah. Oke. Yang pertama adalah Carlos Sainz-nya nggak move tiba-tiba. Iya. Oke. Itu yang harus kita semuanya punya common ground. Yang kedua adalah yang tadi kita lihat tracknya. Secara natural tracknya itu lu akan ke tengah dulu, baru lu akan ke ujung lagi. Lu tidak mengikuti paralel tembok. Ini secara natural tracknya. Dan itu dibuktikan di hot lap seluruh driver. Itu udah clear juga. Nah sekarang kita akan bergerak ke belakang. Nah belakang ini poinnya adalah lu bisa lihat semuanya. Makanya dalam di guideline stewarding sama guideline balap untuk overtaking selalu dibilang adalah pembalap belakang harus melakukan overtake secara safe. Karena apa? Karena lu lebih bisa lihat orang di depan dibanding orang depan harus ngelihat spion. Balapan ini itu adalah lu saling percaya sama satu sama lain. Mungkin lu akan sering lihat lah di sim racing, lu kalau ingin nonton gue sama Mike gitu, yang Mike kadang-kadang suka iseng-iseng ngedive gitu dan kita bisa nggak nge-crash, itu karena balapan itu intinya adalah dua orang yang ada di satu track itu mau menggunakan satu space yang sama dan lu harus percaya satu sama lain gitu loh. Nah sekarang gini, dari POV-nya Perez mungkin dia ngelihatnya oke, gue akan udah lurus nih. Sedangkan dari POV-nya Sainz, karena mereka exit cornernya ada di dua garis yang beda. Sainz itu agak wiggle dari luar dan dia akan mau mengambil racing line normalnya lagi, sedangkan Perez itu udah dari dalam dan dia akan menuju keluar targetnya. Padahal Perez itu ada di dalam. Nah, kenapa kemarin stewardnya bilang di bagian bawah, stewardnya bilang Perez sebagai orang yang di belakang seharusnya bisa melakukan hal yang lebih untuk menghindari crash tersebut. Karena karena orang yang di belakang ini punya informasi yang lebih banyak. Ada sekitar 1 detik lebih dari pertama kali exit corner sampai mereka crash. 1 detik lebih. Mungkin kalian bisa cek. Dan dia kalau nengok kanan itu udah ngelihat. Menurut gue ya, Perez itu matanya lagi tunnel vision ke depan. Lagi slipstreamnya Perez. Leclerc. Iya, kalau lu nonton onboardnya Perez, gue rasa dia lagi tunnel vision ke depan, makanya dia nggak ngecek kalau Sainz itu lagi balik ke Sainz itu lagi ngikutin natural racing line-nya gitu. Itu yang menurut gue kenapa sebenarnya lebih dititik beratkan ke Perez. Sainz tidak kenapa gue nggak bisa kenapa lebih dititik beratkan ke Perez adalah karena Sainz tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ini yang susah banget. Kenapa lu nggak bisa blame Sainz di sini? Susah banget karena gimana ya? Kalau argumen orang-orang kan gini. Tapi Sainz kan masih ada space. Enggak, Sainz kan masih ada space di kanan, Bang. Kenapa ngapain Sainz ke kiri gitu? Lah, dia di depan anjir. Enggak, karena bukan. Karena naturalnya racing line-nya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa ngecek hot lap apapun, siapapun. Iya, polnya Leclerc kok. Polnya Leclerc kalian lihat perbandingan antara tembok dan juga mereka garisnya. Dan kemarin gue sempat kasih kalian, kalau kalian main F1 24, kalian hidupin racing line-nya juga begitu persis kok. Jadi itu mungkin yang orang nggak tahu. Orang tuh nggak semuanya nggak semuanya tahu POV dari pembalap
yang sama tracknya, sama pertikungannya belum tahu semua experience pertikungannya. Mungkin itu yang mungkin jadi mungkin debatnya. yang bikin misleading adalah karena kamera di shot dari atas, kan dari atas kan kesannya lurus, kan temboknya lurus ya. Iya, kesannya temboknya lurus gitu. Pohonnya banyak banget. Keturunan pohon, kesannya Pak, temboknya lurus, kesannya lurusannya tuh kesannya straight line turn 2 baku itu paralel sama tembok itu, padahal enggak, itu tuh kayak ada arcing gitu loh, ada garisnya gitu. Nah lu tuh ngambil dari outside, middle, terus ke outside lagi, nanti di turn di 100 meter boardnya itu lu akan persis lurus di situ. Dan lu boleh coba di game F1 manapun yang ada bakunya, kalian coba jalan dari exit turn 2, kalian lurusin setir kalian jalan lurus, jangan gerakin setirnya, lurus, nanti mobil kalian akan ke tengah, dan by the time kalian nyampe ke braking zone lagi, mobil kalian akan balik lagi ke di bawah papan 100 meter. Itu kalau kalian mau coba lah, atau kalian kalau nggak ada gamenya, kalian bisa coba nonton hot lap-nya. Lihat onboard aja, onboard ya. Kalau nggak nih, kalian lihat highlight aja guys ya. Ini aku barusan buka highlightnya. Itu ada garis putihnya loh. Kalian lihat garis putihnya guys. Jadi di exit curb ya emang lebar dan tracknya menyempit gitu. Gampangnya kan gitu kan. Gampangnya kalian harus tahu tracknya menyempit, dan kalian sambil nonton nih kalian pause aja terus lihat highlightnya, itu menyempit. Mungkin sama kayak Monaco lah, mirip-mirip Monaco turn 1 tuh. Ya, I mean sebenarnya hampir semua street circuit kayak gitu sih. Hampir semua street circuit kayak gitu pasti. Di corner exit itu ngelebar, ntar kayak 50 meter setelah corner exit nyempit lagi, pasti ini gitu. Betul. Perez crashnya kalau diingat-ingat turn 1 mulu ya. Maksudnya tembok begini ya. Monaco kan dia tembok begini nih. Waktu itu kalau Monaco lebih ekstrim itu, soalnya kan? mengelok kan. Iya. Kalau waktu itu Monaco juga gue bilang salah Perez kan waktu itu. Iya, Monaco kan dia dari belakang, dia dari belakang juga sama. Tuh kan, mencoba masuk. Itu maksud gue. Ini gue rasa ya emang kelemahannya Perez ketika multitaskingnya kurang kali multitaskingnya. Karena ini bukan dulu gue sempet sebel banget sama Perez ketika di 2014 mereka crash sama Massa di Kanada. Di Kanada lap terakhir ya. Perez itu jahil banget. Dia tiba-tiba di Kanada tuh kan T1 lu melengkung ke kanan kan? Ya. Sama Perez itu mobilnya dilurusin, sama Massa tuh lagi ngikutin racing line, sama Perez mobilnya dilurusin gitu loh. Kalian nanti coba nonton lagi dan kalian lihat crash turn terakhirnya. Itu Perez dari dulu itu emang gue bingung gimana, tapi kayaknya balapan side by side itu rada-rada absurd dah. Tiap dia crash itu mostly dia yang salah. Busuk. Jadi kalau kita balik lagi ke Baku guys, dan mungkin Monaco yang ada Pereznya juga, tanggung jawab lebih besar mana dan gimana supaya orang tidak crash itu ada di orang belakang lebih. Karena orang belakang ini guideline stewarding ya. Orang belakang selalu punya lebih banyak space atau lebih banyak informasi, vision untuk tahu lu bakal nge-crash atau enggak gitu. Makanya beberapa crash gitu yang di blind spot, kayak misalnya Ferrari 2017 Singapura gitu, itu kan banyak crash blind spot gitu kan. Dan gue ingat banget itu Verstappen kalau nggak salah yang udah kepepet itu di 2017 waktu itu kan. Nah itu sebenarnya karena telat aja reactionnya gitu, karena orang di depan itu pasti nggak akan bisa lihat, nggak akan punya informasi sebanyak orang-orang yang ada di belakang. Jadi kalau masih ada yang menyalahkan Carlos, gue agak meragukan apa. Gue sebenarnya gini ya, gue sama kayak Mike gitu. Kalau lu mau Mike tadi kan bilang kalau ya udahlah, kalau misalnya lu mau nyalain sains gak apa-apa, tapi lu kasih argumen yang apa gitu, yang kira-kira masuk akal gitu lah. Bukan cuma penglihatan sama cuma pakai perasaan. Orang-orang kalau gue baca di sosmed argumennya sains seharusnya lurus aja. Terus Perez berhak untuk stay di racing line-nya gitu. Gitu-gitulah pokoknya argumen yang memang orang yang mungkin nggak pernah, ya kita mungkin karena udah sering main game gitu ya. Kita udah tahu dan kita mungkin tahu. Jadi ya makanya dengan adanya ini dan Ilham tadi sebagai steward juga gue harap orang-orang mungkin jadi ngerti ya kurang lebih
common sense-nya mungkin lebih ke common sense-nya dulu deh gitu untuk Ya. kuncinya satu doang deh guys, simpelnya aja supaya kalian nggak bilang salahnya sains. Mungkin simpelnya adalah orang yang belakang itu bertanggung jawab dengan crash-nya. Udah itu doang, itu aja. Ya. Udah. Jadi Ya, selama orang di depan tidak melakukan ya move yang ajaib ya. kecuali kemarin Carlos Sainz tiba-tiba gini, oke lah itu Ya, mungkin atau kayak dulu siapa Verstappen doyan nge-break check orang gitu. ya 16 Spa gitu kan. Oh, Itu salah depan oke lah. Atau misalnya lu moving under braking gitu. Itu lu salahin depan enggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya Tapi, kayak kemarin gitu enggak ada movement sama sekali coy. Itu purely belakangnya harus tanggung jawab. Jangan tiba-tiba yang dia marah-marah anjir. Ntar ada yang komen, anjir bang, kalian main game doang merasa paling benar. Anjir, lu coba main sim racing. Lu balap go-kart sini sama gue anjing. Ini yang ditunggu-tunggu Ya, nih. Ini lu misal kalian beropini seperti itu guys, main game doang merasa paling benar. Oke, lu balap sama kita deh, kalau bisa menang. Oke, Ya. ampun. Balap real ya, go-kart ya, real go-kart ya. Gitu. Ya intinya game, gue mungkin salah juga bilangnya game, mungkin lebih ke sim ya. Karena emang game balap itu kita mainnya sim guys, pakai setir gitu dan bukan pakai controller ya. Jadi mungkin kita lebih ya nggak ya beda ya kalau kita bilang kita jago main CS terus kita suruh jadi tentara ya nggak bisa karena kita main pakai keyboard sama mouse ya. Tapi kalau kita main balap kan kita pakai pedal, pakai setir. Semuanya intinya kita pernah mirip. balap beneran dan opini Kalau- kita kalaupun- dari dua sisi. Gak usah jauh-jauh deh. Kalaupun nggak pakai setir itu teorinya sama guys. Ya, Intinya nggak usah adalah jauh-jauh kayak lah. tadi dibilang gitu. Pembalap aja kan harus respect gitu. Pembalap aja kan latihannya juga pakai sim kan. Jadi pakai game. Sim itu kan game juga gitu. Kayak siapa? Ketika Albon ngasih ya Verstappen juga main game guys. Nah, itu iRacing tuh game. Ya intinya gitulah. Ini cuma mau klarifikasi dulu. Nanti ada yang komen, kalian main game doang udah paling tahu nih. Gitu kan. Bukan game ya. Ini sim lah, sim. Ya tapi namanya juga game, gimana lagi? Itulah, pokoknya kurang lebih gitu guys ya. Jadi disclaimer dulu. Mungkin kita bukan si paling tahu, tapi kita mungkin lebih tahu lah, tahu dikit ya. Iya, tahu Pokoknya aja. lebih dari dua at least kita bisa ngasih POV pembalap lah, POV Ya. jadi balapnya bukan nonton doang ya. Benar. Ya put them in your put yourself in their shoes gitu kan. Kalau kalian Sama ada satu lagi yang mau gue tambahin mungkin. Kalian jadi mereka tuh kalian kira-kira nih dengan adrenalin dengan mereka yang udah masuk lap 50-an, capeknya harus juga kalian coba bayangin deh. Oke lah mereka superhuman atlet, tapi at that point adrenalinnya ya bisa dibilang mereka berdua tadi aku bilang juga hampir kayak apa namanya egonya pasti ada di atas gitu kan, kayak lupa mereka lagi battle mau coba cari slipstreamnya Leclerc dan it happens balapan kalau nggak ada tabrakan ya aneh gitu kan. Dan apa namanya kemarin bener-bener sebenarnya bisa dihindari, tapi ya udahlah ya lap 51 Pak. Itu poin penting yang barusan Nopal bilang tuh. Poin penting yang barusan Nopal bilang itu bisa dihindari. Jadi dalam kita bikin sebuah kenapa stewardnya bilang NFA dan ada tambahan di bawahnya adalah sebenarnya adalah crash-nya itu bisa dihindari kalau keduanya sensibel. Sekarang pertanyaan pertama adalah apakah Carlos Sainz sensibel? Sudah, karena dia tidak bergerak kemana-mana. Sekarang berarti yang tidak sensibel siapa? Gitu bergerak ke kiri bang. Itu namanya racing lane. Gue jadi netizen aja, gue cerita jadi netizen nih. Tapi kita komen. Maksud gue adalah kalau lu ada di posisinya Perez, lu ini atlet yang harusnya sudah profesional ya. Harusnya lu sudah memikirkan banyak lu banyak lah dibanding lu maksain slipstream depan, alangkah lebih baiknya kalau lu bergeser sedikit, lu cuma butuh sedikit aja tuh. Ini adalah dan gue quote lagi hasil stewardnya. Steward tidak melihat konsekuensinya tapi lebih melihat kepada
little action yang apa namanya? Aduh gue lupa quote ininya apa? Quote benernya di kenapa dibilang NFA dan nggak ada yang disalahin dua-duanya? Karena dua-duanya dianggap tidak melakukan hal besar, tapi ini cuman sedikit hal kecil butterfly effect yang bikin dua-duanya ternyata crash-nya. Oh iya, itu poin pertama. Iya, itu poin pertama benar. Iya kan, di depan-depan gitu kan, di kameranya Dims di mana hilang. freeze anjir. Ada. Iya kan, di awal-awal gitu. Jadi ya a little bit more sensible lah guys. Maksud gue kayak padahal Perez nih ya. Padahal Perez di turn 1 waktu di defense sama Leclerc dia bisa sensibel untuk ngangkat gas. Kalau itu dia paksain dia nabrak tembok gitu. Betul. Turn 1 kan sih? di dive tuh Iya sama kan? Leclerc tuh. Sama Leclerc kan ngeremnya Masih dilepas sama iya, Leclerc kan. masih di late breakingin ya. Masih di late breakingin, terus dia waktu side by side anjir gue nggak dapet nih, gue buka setirnya gue masuk lagi kan, karena dia kalau Iya. diterusin ngikut side by side di luar gitu nabrak tembok kan, itu dia bisa sensibel guys. Mungkin karena itu kali ya, anjir gue udah ngasih ke Perez, gue nggak mau ngasih ke satu lagi nih. Ngasih ke Leclerc, gue nggak mau ngasih satu lagi gitu. Mungkin gitu kali ya. Dalam pikiran dia Itu karena mungkin satu. adrenalin juga dan segala macam. Adrenalin mungkin ya. betul. Iya. Anjir gue udah gagal satu malah minus satu gue. Iya. Itu satu. Yang kedua adalah menurut gue Carlos Sainz juga sebenarnya nggak butuh banget ada di posisi itu. Kalau kita mau mundur lagi ya, kayak Dia yang itu sebenarnya atau bisa nggak sih? yang mepet Leclerc terus jadi lebar. Iya, iya. Jadi itu nggak entry-nya jadi- butuh banget coy, nggak butuh banget sebenarnya. Ya, Carlos Sainz juga mau banyak- nyalain. iya. Orang-orang banyak. Nih Carlos Sainz nih gara-gara kepingin banget nyalip Leclerc, lu lihat tuh gitu. Ada tuh di komen-komen Iya, jadi- Ferrari juga ada gitu. Abang apa hal-hal kecil ini, butterfly effect yang kecil-kecil ini membuat kejadian di turn 2 itu. Karena memang Leclerc jatuhnya exitnya jelek banget sih itu, dan Leclerc-nya juga defend anjir. Leclerc-nya naruh mobil di tengah, which is Ya, dengan berhak lah, closing berhak defend speed-nya. lah. Iya, berhak, Iya, di emang depan. berhak, tapi itu adalah hal-hal kecil yang membuat Jadi crash kemarin itu kejadian juga itu ada andil Leclerc-nya dikit guys, bisa dibilang. butterfly effect. Iya. butterfly effect-nya ya gitu guys, apa beneran apa, karena Leclerc taruh mobil di tengah dan Carlos Sainz gak bisa ngerem direct di belakang Leclerc, makanya dia harus ambil sisi luar, kena dirty side, ngambil agak keluar, Perez slingshot di dalam, terus mereka dua-duanya ngelihat corner yang sama, crash. Sebenarnya menurut gue ya tadi kenapa gue kurangin setengah ya, karena sangat disayangkan banget untuk battle yang udah seru-seru banget gitu. Piastri ngedive lah, Verstappen lawan Norris, kemudian juga abis battle turn satunya seru, kemudian juga percobaannya Leclerc mau nge-overtake, terus juga Perez yang maju mundur mau nyerang ke depan, terus sekarang lagi battle 2, 3, 4, terus ditutupnya pakai crash gitu, menurut gua agak disayangkan lah. Makanya anti klimaks anjir. Iya. Tapi tetap Oke. ya kita doain juga buat bakal Perez, karena katanya bakal Perez tuh serangan jantung pas Serangan jantung, Perez ya. lihat Perez crash. Serius? Aduh. Serius nih? Serius, serius. Iya, Masuk rumah beneran, sakit beneran. anjir. Iya, masuk rumah sakit Anjir. abis pas Perez crash, terus abis itu langsung immediately dibawa ke RS. Cepat Kaget sembuh gak sih, Papa tapi- Perez. Tapi itu beneran kaget gak sih? Kita juga kaget kan, karena Ya iyalah. cut kameranya tuh ngeselin banget aja kan, awalnya kan Iya dari sih. Kita juga kaget apalagi orang tua kali ya. Ternyata masih awalnya shotnya dari belakang kan, dari belakang kan, mereka lagi side by side. Wah, Pas ganti ke depan. disuruh nih. Pas lagi di belakang dia nangkep tembok anjir. Nggak, my God. tapi gue selalu nggak pernah khawatir karena gue yakin emang safety-nya F1 tuh udah bagus banget sih. Udah bagus. banget. Bariernya ngegeser 9 cm. Iya, barrier kegeser. Makanya Gila loh. itu membuktikan bahwa emang mobil F1 tuh udah sangat-sangat safe guys ya. Crash sekeras Kayak itu. gitu. Kayak Perez masih bisa ngeplak kepalanya Sainz Masih itu. ngeplak, iya, masih foto loh, Pak. Gila. Masih foto bareng sama fans pas Masih balik. Iya, masih ngobrol pas pulang, ngobrolin bareng, jalan bareng, nggak baper. Kayak siapa yang 10 tahun? Nah, seru-seru sih. Ya, Nah, itu dia lah, lagi nih, bentar itu lagi lah nih. ya, itu. Enggak, gue Oke. juga nggak itu doang. Tapi awkward sih diajak foto bareng, fansnya tai juga tuh. Iya. Oh kan ada fansnya anjir lah. Tapi kalau gue jadi fans juga pasti ngajak foto bareng sih, nggak munafik sih. Iya. Ya, lu Itu senyum. TKP. Duduk Paling- senyum kayak nggak ada apa-apa aja. paling gue cuma kayak I'm sorry, I know you just crash, but can we take a picture gitu. Paling Please. gitu. Udah banget, anjir. Paling gue Udah gitu itu mereka sih. kayak oke. Masalahnya kapan lagi cok lu lihat ada Perez sama ini gitu kan, pasti Kalau kangen lo sih ya. pasti namanya fans gitu kan, nggak mau tahu gitu kan. Kayak gue kemarin habis pulang dari Bali, bang F1 manager gitu kan, saya nggak tahu gitu. Udah amat gitu kan, namanya fans juga.
Oke, itu guys ya dari kami tentang perhelatan Baku. Mungkin kita sedikit Singapura ya. Singapura merupakan sirkuit yang jelek untuk Red Bull biasanya. Sama DNF. Selalu sih Mas, biasanya selalu. Selalu ada aja gitu kan. Terus Russell tahun lalu juga bablas di lap terakhir. Iya. Beberapa corner sebelum finish. Ya. Tapi Tapi juga tuh guys. bagus itu nembok. Apa? Itu adalah karakteristik street circuit. Tracknya nggak lurus-lurus banget. Yes. Kalau Itu kan lurus, Russell kan Russell karena udah nabrak, temboknya kan Iya. karena temboknya agak ngeking gitu. Jadi Iya, makanya temboknya maksud agak gua miring, adalah agak noncol kalau gitu kalian kena. kalau kalian masih kekeh bang kan temboknya lurus bang, dari helikopter cam itu kalian lihat kalau temboknya lurus Russell nggak bakal nabrak guys. ya intinya gitulah. Jadi street circuit tuh pasti ada aja tembok-tembok itu nggak mungkin lurus gitu. Jadi ya mungkin nggak sebengkok itu, tapi normal racing lainnya tetap ke kiri guys. Itu intinya itu aja deh. Kalian lihat di POV ya. Oke, balik lagi ke Singapura karena ini udah 1 jam lebih, hampir 1 jam 15 menit. Jadi langsung aja dari gua 1 2 3. Gua tetap McLaren sih, karena McLaren ini mirip-mirip Zandvoort ya, sirkuitnya banyak tikungan. McLaren yang mana kuat banget di sini. Teknikal lagi. Teknikal. Jadi tahun lalu kan bahkan McLaren juga hampir menang kan dulu si Lando gitu. Walaupun yang menang Sainz ya. Jadi menurut gua bakalan McLaren. Tapi Ferrari tetap akan ada di podium ya. Mungkin gua simple aja 1-2 McLaren, 2-nya mungkin Leclerc atau Sainz. Ya Leclerc lah gua karena gua fans Leclerc ya. Oke. Nopal. McLaren, Ferrari sama Mercy sih. Mercy jangan dilupakan. Aku masih Nggak, Mercy-nya nyusup percaya. lagi sih nanti kayak. Yang gitu ntar balik ke Ferrari doanya. Oh iya, Kali benar juga. bisa Mercy podium kalau nggak podium ya 4 lah. Tapi kayaknya besok feelingku Iya sih, bisa podium. make sense juga, sih. Pak. Make sense. Iya, apa namanya, ngelihat karakteristik tracknya ini kayaknya Mercy banget. Masih percaya Mercy bisa McLaren tapi podium. kayaknya kalau nggak apes lagi kayak kemarin ya. Iya jelas McLaren gitu kan. Dan sebenarnya Lewis Bull- mungkin bisa podium. Mesinnya baru bang. ya Lewis bisa. Oh iya benar. Kita lihat aja sih besok dari kayak bakalan jelas apa namanya peta performance-nya itu, of course seperti biasa ya setelah Q3 kita akan lihat kira-kira Ya siapa yang prediksi bisa dulu menang lah dan- bang. Kan prediksi buta, prediksiku sih prediksi aku buta. taruh Nama. Oscar Piastri, Leclerc, Hamilton. Aussie banget dong. Aussie Norris- banget dong. Norris mana, Norris? Boys. Norris ya overrated. Nggak. Mentang-mentang Aussie sekarang ya. Si overrated. Gak. Sudah ketularan warga Australia sih. Ini kalau misalnya besok Norris gak P1, udah say goodbye to world champion guys ya. Yang champion Leclerc guys ya. Gak ada prioritas. Amin anjir, amin sob. Oke. Dims. Gue sebut sampai 4 ya. 4 orang ya. Bebas. Norris 1, Piastri 2, Leclerc 3, 4 Russell. Atau Oke. enggak Russell mereka ketuker. Nah kan sama gua dong. Ya udah yuk. Iya. Gua sign sama Leclerc ding. Udah, Ilham. Kita syuting jam 2 guys. Ilham. jam 2 siang anjir. Mirip sama Dim sih, tapi gue Matahari udah sampai ke Ilham tuh. Udah shining, shimmering dari splendid mulut. tuh. Mulutnya udah ngomong tuh, mulut cahaya tuh. Gimana? Gila. Mukanya sih Ya. cerah banget sih tuh. outlier Skincare-nya fans apa bang? mungkin- Skincare-nya bang? Udah aja. Dia mau ngomong aja. Iya. Terang banget dong. Terang banget dong. Skincare-nya apa bang? Skincare-nya? Udah sore Mulus banget bang, muka bang cerah banget tuh. Iya. Spill dong bang. Spill dong. Oke. Gue masih percaya momentum. Leclerc 1, let's go lah. Yes. Wah. Wes. Boleh. 2. Gue mas Leclerc 1, 2 Norris, 3 mungkin George. Piastri? Mungkin Piastri bakal tergantung. Kalau McLaren dua-duanya kenceng pasti satu strateginya ada nggak kompromis ini. Iya sih. Yakin Iya, gua. iya lagi bener.
Tidak. Jarang mereka duduknya main, bener. main di 1 sama 3. Nggak, ya pasti gitu. Piastri yang ke kompromis kan udah. Ozzy. Iya, makanya kemungkinan besar mungkin ngamuk. kayaknya Leclerc, Norris, Russell lebih sensibel sih. Oke. Gua nggak tahu Verstappen akan di mana, mungkin Verstappen akan di 5, 6. Sainz 5 Verstappen 5 gue happy sih. 5 gue happy. Sainz mungkin bakal ada di battle buat podium. Jadi podium 3-nya tuh bakal rame banget. Rame. Bakal ada Besok kalau Perez besok nggak podium, gue akan balas tuh komen yang bilang Perez si paling street circuit. Iya sih. Mana nih? Gue bantuin coba, gue backup coba. Mana nih? Gitu, ya. Screenshot. Tapi ada itu juga, ada chance juga besok kita ngelihat di battle 4-5 mobil buat menang. Iya. Make sense. Kemarin tuh istilahnya battle-nya 4 mobil loh. 4 mobil loh. Iya. Leclerc, Sainz, Piastri sama Perez. Gila, banyak loh. Iya. Itu pun kemarin belum ada Mercy gitu kan. Iya, itu kemarin kita ngelihat tiga manufaktur battle begitu tuh seru banget anjir. Seru banget. Mobilnya ban. Gak boleh di bawah 9 Ada dong chance nilai hujan kah guys? Dari radar chance hujan weekend ini Wah, belum lihat lagi. Singapura. Kita sih waktu nonton di Singapura hujan ya. Hujan badai. Hujan anjir. Di Marina Bay sekarang ada yang F75 ya? F berapa? Pokoknya yang Ferrari yang sekarang SF24. Kenapa? Ferrari di display kah? Di display anjir, Ferrari yang sekarang, livery yang sekarang. Williams di tempat yang dulu jualan Kita merchandise. soalnya waktu nonton di Singapura tuh Covid guys, jadi kayak kurang. Sekarang masih gila sekarang di mana-mana aja iya anjir. Ada event sim racing di sini, di situ. Banyak lah gila. Jumat Sabtu maybe hujan. Minggunya kering. Iya, minggunya precipitation-nya 0, Pak. Minggunya kering. Guys, doakan F1 Speed ada menerbangkan kita ke Singapura guys ya. Amin. Dadakan pun gue jalan. Dims nggak pernah guys. Dims kan giveaway, Dims giveaway Dims. Iya, tapi intinya dikasih giveaway dari F1 Speed. Bareng F1 Speed ini bareng. Anjir. Cuma abis itu F1 Speed belum ada giveaway lagi, jadi F1 Speed di Tiamup ya, tolong ya. Ya, usahakan. Ya F1 Speed tahun depan gue bikin liputan spesial Suzuka yuk. Halo Snapdragon. Mentang-mentang di Jepang, Nopal bisa liputan di Melbourne nih. Wah, Iya, sudah siap rebutan tiket GP Australia. Guys, doakan kalau aku dapat, guys. Murah, GP Australia tiketnya murah. Ya dia juga udah di sana, tinggal jalan anjir Nopal, tinggal jalan kaki. Doain aja guys ya. Doain aja kita bisa bikin konten apa IRL. Kita nggak ada temennya Dims, kita Indonesia nggak ada Indonesia GP anjir, nggak ada coy. Kita main Singapura aja, kita main Singapura aja. Halo Snapdragon, HP saya Snapdragon sekarang, ayo lagi. iPhone lagi. Oke, thank you so much. Lu Snapdragon. Itu aja guys, kalau gitu hari ini dari kami. Jangan lupa komen menurut kalian gimana tentang mungkin baku dan tentang crash Perez Sainz. Dan juga prediksi kalian untuk Singapura besok. Thank you so much yang udah nonton. Ini udah 1 jam hampir 20 menit. Wow. Jadi ya mungkin kita juga kemarin kan kita nggak upload episode, jadi mungkin ini agak lama dikit. It's okay. Dan ya, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, bantu F1 Speed ke 100.000 subscriber dan mampir ke channel kita karena kita semua konten masing-masing. Link semua ada di deskripsi. And ya, thank you so much for watching. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye bye.